Aditya Wijaya lahir dengan segala hal yang diimpikan banyak orang. Putra tunggal dari keluarga konglomerat pemilik imperium bisnis yang tersebar di berbagai bidang, properti, teknologi, bahkan pertambangan. Sejak kecil, hidupnya dipenuhi dengan kemewahan, sekolah di luar negeri, pesta jet set, fasilitas tak terbatas. Namun, di balik semua itu, Aditya tumbuh dengan hati yang kosong. Orang-orang di sekelilingnya berpura-pura. Teman-temannya hanya mendekat saat ada keuntungan. Perempuan yang datang kepadanya hanya tertarik pada nama belakang dan saldo rekeningnya. Setiap langkahnya diatur, setiap keputusan dikendalikan, dan setiap hubungan terasa transaksional. Puncaknya terjadi di ulang tahunnya yang ke-25, saat ayahnya mengumumkan bahwa Aditya akan segera diangkat menjadi direktur utama perusahaan. Semua orang bertepuk tangan. Tapi Aditya justru merasa seperti dipenjara dalam istana emas. Malam itu, ia duduk sendirian di balkon gedung pencakar langit milik keluarganya, menatap lampu-lampu kota yang bersinar gemerlap, namun tak mampu menghangatkan hatinya. Apa gunanya semuanya ini, kalau aku bahkan tak tahu siapa aku sebenarnya? Gumamnya lirih. Keesokan harinya, Aditya mengambil keputusan besar. Ia ingin mengenal dunia nyata, dunia yang tidak tunduk pada kekuasaan dan kekayaan. Tanpa sepengetahuan keluarganya, ia mengganti identitasnya menjadi Adit, pria biasa dengan latar belakang sederhana. Ia meminta bantuan Pak Rahmat, sahabat lama ayahnya yang kini menjadi pemilik perusahaan konstruksi besar, untuk memberinya pekerjaan sebagai buruh bangunan. Pak Rahmat sempat ragu, tapi akhirnya menyetujui, dengan satu syarat. Aditya harus benar-benar hidup seperti pekerja lain, tanpa fasilitas khusus, tanpa perlindungan, dan tanpa membuka jati dirinya. Aditya menerima tantangan itu dengan penuh semangat. Tidak tahu bahwa keputusan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Disinilah kisah dimulai, bukan sebagai miliarder, tapi sebagai seorang buruh yang mencari makna hidup, dan tanpa disadari, mencari cinta sejati. Penampilannya, dan hanya membawa satu tas ransel berisi pakaian kerja serta dokumen palsu yang menunjukkan latar belakang sebagai pekerja dari daerah. Pak Rahmat, pemilik PT Wijaya Karya Abadi, menyambut kedatangannya dengan sorot mata khawatir. "Kamu yakin bisa bertahan di sini, Dit? Duniamu berbeda jauh dari dunia mereka," ujar Pak Rahmat, yang diam-diam menganggap Aditya seperti anak sendiri. Adit tersenyum. "Justru itu yang saya cari, Om. Saya ingin tahu seperti apa hidup yang sebenarnya." Hari pertama di proyek jadi ujian mental. Bedeng tempat tinggalnya sempit, panas, dan hanya beralas tikar. Ia harus bangun pukul 5 pagi, mencampur semen, mengangkat bata, dan mengangkut material berat berjam-jam dalam terik matahari. Tubuhnya yang terbiasa dimanja mulai protes. Tangan melepuh, punggung pegal, dan otot-ototnya nyeri. Tapi Adit tidak mengeluh. Ia menahan semua itu demi misi hidup barunya. Di antara para buruh, Adit mulai dikenal sebagai anak baru yang kalem tapi rajin. Ia tak banyak bicara, lebih suka mendengarkan, dan pelan-pelan mempelajari dinamika di lapangan, dari cara bekerja tim, hingga cara para mandor berbicara kasar tapi jujur. Ia mulai melihat dunia dari sudut pandang yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Keras, jujur, dan penuh perjuangan. Namun, yang paling membuatnya tertegun adalah solidaritas antar buruh. Mereka saling bantu saat ada yang kelelahan, berbagi makan siang meski hanya lauk sederhana, dan tetap bisa tertawa meski hidup mereka jauh dari kata mudah. Di sana, Adit mulai menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari kelimpahan, tapi dari keikhlasan dan kebersamaan. Suatu hari, saat sedang membawa tumpukan semen, Adit melihat seorang gadis cantik turun dari mobil mewah SUV. Ia mengenakan helm proyek, kemeja putih dengan logo perusahaan, dan wajah yang penuh wibawa. Matanya tajam, namun senyumannya manis. Nadine Wijaya, putri tunggal Pak Rahmat, lulusan teknik sipil yang kini membantu ayahnya mengelola proyek. Adit hanya bisa terpaku. Jantungnya berdegup kencang. Tapi ia segera sadar diri dan menunduk, kembali bekerja. Di dunia ini, dia hanyalah buruh biasa. Apa haknya menatap gadis seperti itu? Namun takdir punya cara sendiri untuk mempermainkan hati manusia. Dan hari itu, tanpa sadar,
adalah awal dari babak baru dalam kisah cinta dan ujian hidup yang akan datang. Hari itu, matahari baru naik ketika Adit sedang mengangkat sak semen ke lantai 2 proyek yang masih berupa kerangka besi dan beton kasar. Debu beterbangan, peluh mengalir deras di wajahnya, dan bajunya yang kumal sudah lengket oleh keringat. Namun tiba-tiba, suasana berubah. Para mandor mendadak sigap, para pekerja jadi lebih rapi dari biasanya, dan beberapa atasan proyek menegakkan postur tubuh mereka seperti menyambut pejabat. Sebuah mobil SUV hitam berhenti di depan proyek. Pintu terbuka, dan keluarlah seorang gadis cantik dengan pakaian semi-formal, celana bahan abu-abu, kemeja putih berlengan digulung, sepatu boots proyek, dan helm putih bertuliskan, Site Supervisor Nadine Wei. Langkahnya tegas, matanya penuh percaya diri. Dia tak hanya cantik, tapi juga terlihat sangat menguasai medan. Dialah Nadine Wijaya, anak tunggal Pak Rahmat, lulusan teknik sipil dari luar negeri yang memilih turun langsung ke lapangan ketimbang duduk manis di balik meja. Adit terpaku. Di tengah kerasnya lingkungan proyek, kehadiran Nadine seperti oase. Namun ia cepat sadar diri, dia hanya buruh, dan Nadine jelas berasal dari dunia yang sama sekali berbeda. Pertemuan pertama mereka tak begitu manis. Nadine sempat menegur Adit karena cara menyusun material yang dinilainya ceroboh. Kalau sak semen ditumpuk sembarangan begini, bisa bahaya. Kamu kerja harus pakai otak juga, bukan cuma otot. Ucapannya tajam tapi tak bernada merendahkan. Adit hanya mengangguk sopan, tidak membalas. Tapi dari situlah Nadine mulai memperhatikan pemuda pendiam itu. Berbeda dari buruh lain yang suka menggoda atau bicara kasar, Adit justru tenang, bekerja keras, dan selalu sigap membantu rekan kerjanya. Setiap kali ada yang butuh bantuan, entah mengangkat material, memperbaiki alat, atau berbagi makan siang, Adit selalu ada, tanpa banyak bicara. Beberapa minggu berlalu, intensitas interaksi mereka perlahan meningkat. Nadine kerap datang ke proyek membawa dokumen, mengawasi pembangunan, bahkan kadang turun ke lokasi bersama para pekerja. Di sela-sela itu, obrolan kecil dengan Adit mulai terjadi. Ia mulai bertanya, "Kamu lulusan SMK mana?" Atau, "Sebelumnya kerja di proyek mana?" Adit selalu menjawab seperlunya, menjaga rahasianya tetap tersembunyi. Nadine pun mulai heran. Ada yang berbeda dari Adit. Sorot matanya terlalu cerdas untuk ukuran buruh biasa. Sikapnya sopan, dan tutur katanya bersih, tanpa dialek kampung seperti kebanyakan buruh lain. Tapi setiap kali ia mencoba mendekat, Adit seperti menarik diri, seolah ada tembok tinggi yang tak bisa ditembus. Sementara itu, di dalam hati Adit, benih-benih rasa mulai tumbuh. Ia tahu ia tidak boleh jatuh cinta. Ia datang ke sini untuk mencari makna hidup, bukan untuk memperumit segalanya. Terlebih lagi, Nadine adalah putri dari orang yang melindunginya, dan jika identitasnya terbongkar, semuanya bisa berakhir dalam sekejap. Namun cinta, seperti air hujan, tak peduli apakah tanahnya kering atau siap, ia akan turun dan meresap, perlahan tapi pasti. Dan tanpa sadar, di tengah panasnya matahari proyek dan riuhnya suara mesin, dua hati dari dunia yang sangat berbeda mulai terhubung diam-diam. Hari-hari berlalu, dan hubungan antara Adit dan Nadine tumbuh seperti tanaman liar yang tak sengaja disiram hujan. Tak ada yang memulai dengan sengaja, tapi pelan-pelan kedekatan mereka menjadi nyata. Awalnya hanya percakapan singkat soal pekerjaan, lalu berkembang menjadi saling bercanda kecil. Kemudian, tanpa disadari, mereka mulai saling menunggu kehadiran satu sama lain di proyek. Adit selalu berhati-hati menjaga jarak, tapi hatinya bukan tembok baja. Nadine bukan hanya cantik, ia cerdas, mandiri, dan memiliki empati yang besar terhadap pekerja lapangan. Berbeda dengan perempuan-perempuan yang pernah ditemuinya di lingkaran elit, Nadine tidak segan makan bersama mandor, bahkan ikut bantu mengangkat material jika dibutuhkan. Kebaikan hatinya meruntuhkan pertahanan Adit sedikit demi sedikit. Di sisi lain, Nadine mulai merasakan getaran yang tak bisa ia bantah. Ada sesuatu yang membuatnya nyaman saat bersama Adit. Pemuda itu berbeda. Bukan hanya sikapnya yang tenang dan sopan, tapi juga cara dia memperhatikan orang lain.
Nadine tahu Adit bukan buruh biasa. Caranya berpikir, tutur katanya, bahkan tatapannya, semuanya terlalu terlatih untuk seseorang dari latar bawah. Tapi setiap kali ia ingin bertanya lebih dalam, Adit selalu mengelak, membuat Nadine ragu melangkah lebih jauh. Rasa suka berubah jadi rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu berubah menjadi kepedulian. Dan kepedulian itu tumbuh menjadi cinta yang tak bisa dipadamkan dengan logika. Namun cinta mereka tidak berjalan mulus. Di belakang mereka mulai terdengar bisik-bisik. Beberapa pekerja mulai menggoda Adit, mencandainya soal dideketin anak bos. Sementara di kantor, staf proyek mulai curiga. Kenapa Nadine terlalu sering bicara dengan seorang buruh? Nadine pun mulai merasa dilema. Ia tahu posisinya. Sebagai anak pemilik perusahaan, jatuh cinta pada buruh proyek adalah hal yang akan dianggap aib oleh banyak orang di sekelilingnya, termasuk ayahnya yang sangat menjunjung status dan nama baik keluarga. Di sisi lain, Adit juga dilanda dilema yang jauh lebih berat. Setiap hari bersama Nadine membuat hatinya semakin yakin, ini bukan sekadar rasa kagum. Ia mencintai Nadine. Tapi ia juga tahu, hubungan ini dibangun di atas kebohongan. Ia bukan buruh. Ia adalah pewaris salah satu grup bisnis terbesar di negeri ini. Dan setiap detik ia menyembunyikan jati dirinya. Rasa bersalah itu semakin tumbuh. Ia mulai bertanya-tanya, sampai kapan ia bisa terus menyamar? Dan ketika kebenaran terungkap, karena cepat atau lambat, itu pasti terjadi. Apakah Nadine akan tetap mencintainya? Ataukah dia akan menganggap semua ini sandiwara? Dalam sunyi malam di bedengnya, Adit menatap langit-langit kayu yang retak dan bertanya dalam hati, apakah cinta ini layak diperjuangkan jika dibangun di atas kebohongan? Seperti bara yang pelan-pelan membakar sekam, hubungan antara Adit dan Nadine semakin panas dan dalam. Mereka tak pernah secara resmi menyatakan cinta, tapi segalanya terasa jelas dalam tatapan, perhatian kecil, dan cara keduanya saling melindungi. Namun, di balik kedekatan yang manis itu, kebenaran yang tersembunyi mulai mengintip celah untuk keluar. Hari itu, Adit sedang membantu Nadine meninjau progres pembangunan di area lantai 3. Mereka tertawa kecil saat Nadine hampir terpeleset oleh genangan air semen, dan Adit dengan refleks menangkapnya. Sekilas, momen itu terlihat seperti adegan romantis. Namun ternyata, ada mata yang memperhatikan mereka dari kejauhan. Rizal, salah satu staf senior proyek yang diam-diam menyukai Nadine. Rizal sudah sejak lama curiga dengan Adit. Baginya, Adit terlalu bersih untuk seorang buruh, terlalu tenang, dan terlalu pintar. Ia mulai menyelidiki, membuka data pekerja baru, mencocokkan wajah, hingga akhirnya menemukan potongan berita lama yang memuat foto Aditya Wijaya dalam sebuah acara amal. Senyum, mata, bahkan cara berdiri, semuanya sama. Keesokan harinya, Rizal datang ke kantor Pak Rahmat dengan bukti di tangan. Maaf Pak, saya nggak bisa diam. Buruh yang akrab sama Mbak Nadine itu bukan orang sembarangan. Pak Rahmat membaca dokumen itu dengan mata membelalak. Ia tak percaya. Aditya Wijaya, gumamnya. Ia langsung teringat percakapan beberapa bulan lalu, ketika Adit, dengan nama aslinya, datang meminta izin menyamar di proyek miliknya. Pak Rahmat tak menyangka pemuda itu akan melanggar batas dan mendekati Nadine. Amarah dan rasa dikhianati menguasai pikirannya. Sore itu juga, Adit dipanggil ke kantor. Nadine juga ada di sana, bingung melihat raut wajah ayahnya yang tegang dan dingin. Siapa nama asli kamu? Tanya Pak Rahmat tajam. Adit diam. Hening mencekam. Jawab. Bentak Pak Rahmat. Dengan napas berat, Adit menunduk. Aditya Wijaya. Pak. Nadine tertegun. Matanya membesar. Tak percaya. Aditya, pewaris Wijaya Global Corp. Adit mencoba menjelaskan tentang alasannya menyamar, tentang pencarian jati diri, dan tentang ketulusan cintanya. Tapi bagi Nadine, semuanya seperti drama buruk yang mempermainkan perasaannya. Ia merasa bodoh, dibohongi, dipermainkan. Aku pikir kamu beda dari yang lain, kata Nadine dengan mata berkaca-kaca. Ternyata kamu sama saja.
Hanya aktor yang mainkan peran pura-pura miskin. Adit mencoba mendekat, tapi Nadine mundur. "Pergi," katanya lirih. "Aku nggak tahu kamu siapa lagi." Hari itu, langit terasa lebih gelap. Adit pergi meninggalkan proyek. Semua kenangan yang ia bangun, keringat, tawa, dan cinta, ditinggalkan di balik tembok beton dan hati yang terluka. Dan untuk pertama kalinya sejak menyamar, ia merasa miskin, bukan karena kehilangan kekayaan, tapi karena kehilangan satu-satunya orang yang membuatnya merasa berarti. Hari-hari setelah rahasianya terbongkar adalah hari-hari tergelap dalam hidup Adit. Ia kembali ke rumah mewahnya di pusat kota, tapi dinding marmer dan jendela kaca tak lagi mampu menenangkan hatinya. Keheningan di kamar yang dulu terasa nyaman, kini berubah menjadi penjara sunyi yang menyiksa. Ia duduk berjam-jam memandangi ponselnya, berharap ada pesan dari Nadine, sekadar marah, menegur, atau apapun. Tapi tak ada. Gadis itu menghilang, seolah memutus seluruh jembatan yang pernah mereka bangun. Adit tahu ia salah. Ia menyesal tak pernah jujur sejak awal, meski niatnya bukan untuk menipu. Ia hanya ingin dikenali sebagai dirinya sendiri, tanpa nama besar dan kekayaan. Tapi dalam proses itu, ia justru menyakiti orang yang paling ia cintai. Nadine sendiri tak kalah tersiksa. Meski marah dan kecewa, hatinya tak bisa berhenti memikirkan Adit. Ia mengenang tiap momen bersama pria itu. Senyum tenangnya, cara ia membantu tanpa diminta, dan tatapan tulusnya yang tak pernah dibuat-buat. Tapi di balik semua itu, ada luka. Luka karena merasa dibohongi. Luka karena jatuh cinta pada seseorang yang menyamar. Pak Rahmat, ayah Nadine, juga berada di persimpangan. Sebagai ayah, ia ingin melindungi putrinya dari kekecewaan. Tapi di sisi lain, ia melihat sendiri bagaimana Adit bekerja. Ia tahu, tak banyak anak orang kaya yang rela jadi buruh demi memahami kehidupan. Dan diam-diam, ia mulai menghormati keberanian Adit. Tak ingin menyerah, Adit mulai berjuang. Ia tidak mengirim bunga atau hadiah mewah. Ia tahu Nadine bukan perempuan yang bisa dibujuk dengan kemewahan. Ia memilih cara lain. Datang ke proyek, bukan sebagai buruh, bukan sebagai anak konglomerat, tapi sebagai Aditya yang ingin menebus kesalahan. Ia berdiri di depan gerbang proyek, menunggu Nadine yang kini menghindarinya total. Setiap hari ia datang, menawarkan bantuan, membawa makanan untuk para pekerja, bahkan ikut membantu pengecekan site, tanpa pamrih. Nadine awalnya tak menggubris. Ia tetap menjaga jarak. Tapi seiring waktu, ia mulai goyah. Ia melihat konsistensi Adit, ketulusan yang tidak dibuat-buat. Bukan hanya janji, tapi aksi nyata. Bahkan, Adit diam-diam membantu memperbaiki sistem keamanan proyek yang sempat bermasalah, menggunakan pengetahuannya dari dunia bisnis dan teknologi. Suatu malam, Nadine menemukan catatan kecil yang ditinggalkan Adit di meja kontrol proyek. "Aku mungkin salah karena menyembunyikan siapa diriku. Tapi cintaku padamu adalah satu-satunya hal yang paling jujur dalam hidupku." Air mata Nadine jatuh tanpa ia sadari. Dan di sanalah, perlahan tembok di hatinya mulai retak. Luka perlahan sembuh, dan cinta yang sempat tertimbun oleh kebohongan mulai menemukan jalannya untuk tumbuh kembali, dengan satu syarat. Adit harus menunjukkan bahwa ia mencintai Nadine bukan sebagai putri pemilik perusahaan, tapi sebagai perempuan yang membuatnya merasa menjadi manusia utuh. Waktu tak pernah benar-benar menyembuhkan luka, tapi ia memberi ruang bagi hati untuk belajar menerima. Begitu juga yang terjadi pada Nadine. Setelah sekian minggu perjuangan diam-diam Adit, rasa kecewa itu perlahan berubah menjadi pengertian. Ia mulai melihat ketulusan, bukan dari kata-kata, tapi dari perbuatan. Adit tak pernah memaksa. Ia datang setiap pagi, menyapa para buruh seperti dulu, bahkan tak segan bekerja kembali di lapangan meski semua orang kini tahu siapa dia sebenarnya. Ia tetap Adit bagi mereka, bukan bos besar, bukan anak konglomerat, tapi sahabat yang peduli dan tulus. Itu yang akhirnya menyentuh hati Nadine. Hingga pada suatu pagi yang cerah, Nadine keluar dari kantor proyek dan melihat Adit sedang duduk di tepi bangunan, mengenakan helm dan sarung tangan, tangannya kotor oleh semen, namun wajahnya tetap tenang.
Tanpa sadar, senyum kecil muncul di wajahnya. Aku pikir kamu udah balik ke Menara Gadingmu, kata Nadine datar. Tapi ada kehangatan di matanya. Adit menoleh, terdiam sejenak, lalu tersenyum. Aku baru sadar, rumah sebenarnya itu bukan di gedung tinggi atau villa mewah, tapi dimanapun kamu berada. Nadine menunduk, berusaha menyembunyikan rasa haru yang mulai naik ke mata. Aku nggak minta kamu langsung percaya lagi, lanjut Adit. Aku cuma ingin tetap ada di dekatmu, sebagai aku yang sebenarnya. Kalau suatu hari kamu siap buka hati, aku akan ada di sini, menunggu. Beberapa detik hening, lalu Nadine berkata pelan, aku nggak butuh waktu lama, karena hatiku nggak pernah benar-benar menutup. Seketika, dunia seperti berhenti sejenak. Tak ada pelukan dramatis, tak ada air mata. Hanya dua pasang mata yang saling menatap, penuh kejujuran. Dan di tengah hiruk-pikuk suara proyek dan debu yang berterbangan, cinta mereka menemukan tempatnya. Bukan lagi sembunyi-sembunyi, bukan lagi terhalang status, tapi tumbuh sebagai dua manusia yang saling memahami. Beberapa bulan kemudian, proyek besar itu selesai. Dan di hari peresmiannya, di depan semua pekerja, tamu undangan, dan media, Adit berdiri di panggung bersama Nadine. Ia mengumumkan bahwa mereka berdua, dengan segala perbedaan dan luka di masa lalu, memilih untuk berjalan bersama ke masa depan. Pak Rahmat, yang sempat menentang, kini hanya bisa tersenyum melihat keduanya. Ia tahu, cinta yang telah teruji bukan lagi cinta remaja yang main-main. Ini cinta yang dibangun dari luka, kejujuran, dan perjuangan. Dan saat kamera menyorot wajah mereka yang saling menggenggam tangan, Nadine berbisik lirih. Kamu mungkin bukan jodoh yang langsung datang dengan kemewahan, tapi kamu adalah jodoh yang datang dengan keberanian. Adit membalas senyum itu. Dan kamu adalah rumah yang selama ini aku cari. Akhir bahagia mereka bukan karena semua berjalan mulus, tapi karena mereka memilih untuk bertahan, memperjuangkan, dan memaafkan. Di balik luka yang sempat membekas, jodoh akhirnya menyatukan dua hati yang telah melewati badai.